Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang listrik dinamis. Sebelum pembelajaran berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Oke, kita lanjut ke materi. Menerapkan konsep rangkaian listrik ya. Jadi kompetensi dasarnya adalah ini. Energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk energi listrik alternatif, serta berbagai upaya untuk menghemat energi listrik. Ya, itu adalah kompetensi dasar. Kemudian indikator ada di bawahnya. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, listrik dinamis, bagian yang pelajari, subbabnya ada dua macam. Konsep listrik dinamis dan yang kedua adalah listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kita bagi menjadi dua. Jadi sesi ini adalah tentang konsep listrik dinamis. Oke, pada bab sebelumnya kita belajar tentang listrik statis ya, yaitu mempelajari tentang konsep lompatan elektron pada suatu benda. Nah, sekarang kita akan mempelajari aliran elektron pada suatu konduktor yang dinamakan dengan listrik dinamis. Oke, ini adalah sub-subbabnya ya. Selanjutnya kita ke sini tentang arus listrik. Aliran muatan listrik positif itu berasal dari tempat yang potensialnya tinggi. Ingat, bagaimana dengan potensial tinggi, di mana mengandung muatan listrik positif lebih banyak, menuju ke tempat yang potensialnya lebih rendah. Jadi yang mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah ya. Di muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan, disimbolkan dengan V. Apabila beda potensial dipertahankan, arus listrik akan mengalir ya. Bisa dihitung dengan menggunakan di mana arus listrik disimbolkan dengan I sama dengan V per T, di mana V itu muatan listrik, satuannya kolom, kemudian T itu adalah selang waktu, satunya sekon ya. Selanjutnya kita ke hantaran listrik. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik itu disebut konduktor listrik ya. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi itu termasuk dari bahan konduktor. Sementara itu, apa yang termasuk ke isolator? Ya, tadi kan ada konduktor, ada isolator. Kalau isolator tidak bisa menghantarkan listrik. Isolator contohnya bisa berupa karet, plastik, kain wol, kayu. Nah, itu termasuk, atau udara itu termasuk isolator ya. Kemudian silikon, germanium, dan arsen dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator tergantung pada suhunya. Jadi benda-benda tersebut dinamakan dengan semikonduktor. Selanjutnya, hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Jadi alat namanya ohmmeter. Hambatan terdapat pada kawat penghantar dirumuskan sebagai berikut nih. R sama dengan Rho kali L per A, di mana R itu hambatan kawat, satuannya ohm, itu simbol seperti itu bacanya ohm ya. Kemudian Rho itu hambat jenis kawat, ohmmeter. L itu panjang kawat meter, A luas penampang kawat meter persegi, luas meter persegi satuannya. Ini adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik pada lampu, ini pada lampu ya, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Kalau seri seperti ini. Oke, saya pointer dulu. Ini adalah rangkaian seri, ini adalah rangkaian paralel. Nah, ini contoh yang lain. Ini baterai, ini bohlam lampu. Ini adalah rangkaian seri sejajar. Kalau ini rangkaian paralel atas bawah. Nih, ini dan ini adalah rangkaian paralel. Sementara yang ini dengan ini adalah rangkaian seri ya. Hukum Ohm. Nah, ini sampai ke hukum Ohm. Jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Ya, jadi R sama dengan V per I. Ya. Atau V sama dengan IR. Kalau ditanya V, maka jawabannya
rumusnya I kali R. Kalau yang ditanya I V per R. Kalau ditanya V apa tadi? I kali R. Oke, kalau V itu beda potensial, satuannya volt. I itu arus listrik, satuannya ampere. Ingat, I ampere. R hambatan, satuannya ohm. Tadi ya. Oke, selanjutnya. Ini ada hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff itu menyebutkan bahwa jumlah arus listrik yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Ini cabang. Jadi jumlah arus listrik ini yang masuk. Ingat, lihat anak panahnya, tanda anak panah. Kalau menuju ke titik pusat ini arus masuk. Kalau yang I4, I5 itu arus keluar. I1, 2, 3, I1, I2 itu arus masuk. I3, 4, 5 itu keluar karena meninggalkan titik ini, titik pusat ya. Jadi disebutkan hukum Kirchhoff, I masuk, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi I1 yang masuk kan I1 dan I2. Jadi I1 tambah I2, oke, paham nih? Sama dengan I yang keluar. Yang keluar apa saja? I3 tambah I4 tambah I5. Oke ya. Ingat, hukum Kirchhoff. Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Nah, kita ambil salah satu contoh. Misalkan I1-nya 8 ampere. I2-nya 6 ampere. Nah, ini yang masuk berarti kan I1 dengan I2. Berarti rumusnya kan I1 tambah I2 sama dengan I keluar. I keluarnya I3, I4, dan I5. Masing-masing segini. Tinggal jumlahkan saja, dimasukkan ke rumus ini. Ya, 8 tambah 4, 8 tambah 6, 14. Kemudian ini dijumlahkan, ketemu. Nih, ya. I5-nya belum diketahui, ini kan ditanya I5. Ya, berapa I5-nya? Oke, dijumlah. Ya, jadi I5 sama dengan 14 dikurangi 6, maka I5 sama dengan 8 ohm. Kalian lebih bisa memahaminya, diamati perhitungannya pada layar. Ingat, gampang ini. I masuk sama dengan I keluar. Oke, ini adalah rangkaian GGL dan hukum ohm pada rangkaian tertutup. Oke. Seperti ini ya, ini namanya tegangan jepitnya atau FK-nya sama dengan I kali R ya. Atau FK sama dengan E min atau dikurang I kali R. Di penurunan tegangan atau delta V-nya E min FK atau VK. Delta V sama dengan I kali R. Apa itu I? I kuat arus yang tadi disebutkan, satuannya ampere, yaitu GGL elemen volt. R hambatan luar, satuannya ohm. Kalau R kecil hambatan dalam, satuannya sama ohm, hambatan, sama-sama hambatan ya. Jadi kalau kuat arus yang melalui rangkaian, rumusnya I sama dengan E, di mana E itu GGL elemen per R besar rangkaian luar ditambah dengan R kecil hambatan dalam. Jadi hambatan luar tambah hambatan dalam. Oke. Ini adalah susunan elemen yang disusun secara seri, yang ini. Jadi berderet. Yang samping sini adalah susunan N itu sebanyak ya, elemen yang disusun secara paralel. Ya, rumusnya seperti ini, bisa dibedakan ya. Selanjutnya, ini susunan seri dari hambatan. Ini adalah rangkaian seri. Itu seperti ini. Jadi berderet. R1, R2, R3 berderet. Nilainya bagaimana? Nilai rangkaian seri itu biasanya disimbolkan dengan RS atau rangka hambatan seri. R1 ini dijumlah. R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya sampai dengan Rn. Ya. Terus bagaimana dengan nilai arus di tiap hambatan? Nilai arus di tiap hambatan itu sama. Jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Tegangan pada tiap-tiap hambatan itu jumlah. Jadi V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Oke ya. Lanjut. Nah, ini adalah susunan paralel. Kalau seri tadi berderet,
Kalau paralel itu atas bawah seperti ini R-nya. R1, R2, R3. Nah, nilai dari rangkaian seri itu seper. Ini bukan RS ya, ini RP ya. Bentar. Oke. Nah, ini 1 per RP, jadi seper. Kalau tadi rangkaian seri bagaimana rumusnya? Masih ingat? Jadi RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Tapi kalau rangkaian itu bersifat paralel, maka seper RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Terus nilai tegangannya bagaimana? Jadi tegangannya F1 tambah sama dengan F2 sama dengan F3 dan seterusnya. Jadi ini kebalik, antara rangkaian seri dengan paralel itu terbalik. Terus kuat arusnya bagaimana? Jadi kalau yang rangkaian seri tadi yang hambatannya yang sama, maksudnya kuat arusnya yang sama. Kalau yang tadi kan I1 sama dengan I2. Kalau sekarang F1 sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kalau jumlah total kuat arusnya di setiap hambatan sama. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 gitu. Ya. Nah, ini nih. Ini adalah contoh dari rangkaian seri. Nanti lebih ininya Ibu kasih contoh saja. Oke, lebih mudahnya nanti Ibu kasih soal dan contohnya ya. Oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat motivasi saya buat kita semua kali ini. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. Ya, ini merupakan tulisan hebat dari Malcolm X. Ya, semoga memberikan manfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.